Ayah, lepasin, aku nggak mau makan ayah, aku mau tidur. Kendra berteriak saat sang ayah memaksanya untuk sarapan, memberontak ketika pria itu mengangkat tubuhnya di pundak. Tetapi Barah tidak peduli dengan teriakan putrinya, memegangi dengan erat kaki sang anak yang terus melawan. Bahkan punggungnya pun sudah menjadi sasaran amukan Kendra yang memukuli terus-menerus. Sampai di meja makan, ia mendudukkan putrinya di atas kursi. Dasar Kendra keras kepala. Ia kembali berlari menuju kamar, tetapi dengan sigap Barah menangkap. Ayah, lepasin, pekik anak perempuan itu. Makan dulu sayang, habis itu Ken boleh tidur lagi, saut Barah mengangkat tubuh mungil anaknya agar kembali duduk di kursi. Ini ada apa sih? Pagi-pagi udah berisik. Anissa yang sudah berdiri di belakang Kenzo bertanya. Tiga orang itu menoleh. Ibu, kenapa kesini? Kan ibu lagi sakit. Kenzo bertanya saat sang ibu duduk di samping. Ia lalu menoleh pada kakaknya. Ini gara-gara kamu yang pagi-pagi udah berisik. Jadi aja ibu keganggu. Alih-alih menyahuti, Kendra lebih memilih mendekati ibunya. Ibu sakit, memindai dengan seksama keadaan ibunya. Enggak, ibu udah enggak apa-apa kok. Sudah, jangan ribut lagi. Pagi-pagi kok udah kayak di pasar. Berisik banget, omel Anissa. Ayo Kean, duduk di sana sama ayah, kita sarapan. Aku nggak mau duduk sama ayah, Bu. Ayah nakal, saut Kendra mendelik sebel. Sekarang aja bilang ayah nakal, tapi kalau tidur harus sama ayah terus, sindir Barah. Tuh, ibu lihat, ayahnya nakal. Kendra kembali mengadu seraya mengguncang-guncang lengan ibunya. Udah, nggak usah didengerin. Kean duduk sama ibu aja di sini. Kendra menurut menarik kursi mendekati ibunya, lalu duduk di sana, melirik sekilas pada ayah yang sedang tersenyum ke arahnya, sengaja membuang muka dari pria itu. Barah hanya terkekeh melihat tingkah putri kesayangan. Ia benar-benar gemas dibuatnya. Keluarga kecil yang tengah berbahagia itu menikmati sarapan dengan penuh canda tawa. Ibu, aku mau punya adik. Anissa yang sedang minum pun langsung menyemburkan kembali air yang tidak sempat ia telan. Untung saja belum banyak air putih yang masuk ke mulut hingga meja makan yang mendapat hujan dadakan itu tidak terlalu basah. Kian, kenapa tiba-tiba mau adik? Barah bertanya. Mau aja ayah. Kian kan punya adik tuh, tunjuk Anissa pada Kenzo. Bukan adik yang kayak gitu ibu, tapi yang kecil, yang masih bayi, sanggah Kendra meluruskan. Kenapa tiba-tiba minta adik bayi? Perasaan selama ini Kian gak mau punya adik. Anissa masih penasaran. Kemarin ada teman satu kelas yang baru punya adik. Dia cerita, dan Kian jadi mau juga punya adik. Kenzo yang memberitahu ia yakin alasan kakaknya karena itu. Boleh kan Bu? Kendra menatap sang ibu penuh harap. Enggak, boleh. Dua suara berbeda keluar dari bibir orang yang tidak sama juga. Anissa menatap tajam pada suami yang dengan entengnya mengiyakan permintaan Kendra. Sang pria pun hanya tersenyum ringis sambil mengusap tengkuk. Ken, tolong bantu ibu beresin piring kotor sayang. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Anissa sengaja meminta tolong pada kedua anaknya. Gak usah, biar ayah aja yang beresin. Ken sama Ken temani ibu aja, cegah Barah sambil bangkit berdiri dan mulai membereskan meja makan. Anissa mendelik sebal pada suami yang sedang sibuk beberes. Ia yakin pria itu sengaja ingin membuatnya tetap berada di sana bersama kedua anaknya hingga tak ada pilihan lain baginya untuk menyetujui permintaan Kendra. Ken sama Ken main sama ayah ya, kepala ibu pusing, mau ke kamar dulu, ujar Anissa pamit sembari bangkit berdiri, menghindar lebih baik baginya saat ini. Aku antar ibu ke kamar ya, Kenzo menawarkan bantuan. Anissa tersenyum sembari menyentuh pipi putrinya. Gak usah nak, ibu bisa sendiri kok. Ibu dua anak itu berjalan perlahan menuju kamar, meskipun sebenarnya ingin melangkah cepat, tetapi tidak bisa karena ternyata kejadian tadi malam masih menyisakan rasa
tidak nyaman pada tubuhnya. Setelah membereskan bekas makan, Bara duduk di sofa ruang tamu dengan laptop menyala. Begitu fokus pada gawai itu hingga tidak menyadari ketika putrinya menghampiri. Kiandra duduk di kursi yang berbeda dengan ayahnya, menatap dengan seksama hingga akhirnya mendekati pria itu. Tanpa mengatakan apapun, ia duduk di pangkuan dan memeluk ayahnya. "Kenapa ini? Katanya tadi nggak mau sama ayah," sindir Bara. Tetapi meski begitu ia tetap membalas pelukan dan juga mengecup kepala putrinya. "Itu tadi ayah, sekarang aku mau sama ayah," saut Kiandra. Pria itu meninggalkan pekerjaan memeluk erat buah hati tersayang. "Ayah yakin Ken lagi ada maunya." "Mau apa sayang?" Kiandra meregangkan pelukan, menatap wajah ayahnya dengan dekat. "Ayah, aku mau adik," rengeknya. "Ken tadi dengar sendiri ibu bilang apa," sahut Bara. "Tapi tadi ayah bilang boleh." "Kalau ayah boleh, ayah nggak keberatan Ken punya adik. Tapi ibu tadi bilang enggak." "Tapi ayah, aku mau punya adik kayak temen aku." "Ken bilang aja sama ibu, bujuk ibunya dulu." "Ayah aja yang bujuk ibu," rengek anak itu lagi. "Kalau ibu tetap nggak mau gimana? Kan ayah suami ibu, jadi ibu harus nurut sama ayah," balas anak perempuan itu sambil memainkan rambut ayahnya yang menutupi kening. "Semuanya nggak semudah itu sayang. Sudah, jangan bahas soal adik lagi sama ibu, nanti ibu marah loh." Barah menatap wajah sang putri dengan posisi tangan mengusap punggungnya. Kiandra cemberut, kemudian turun dari pangkuan sang ayah dan berlalu begitu saja karena keinginannya tidak terlaksana. "Dasar anak-anak, dikira punya adik itu semudah membalik telapak tangan," gumamnya, kemudian kembali fokus pada layar laptop. "Kian sekarang jadi lebih manja." "Mas juga sih, suka manjain dia," komentar Anissa beberapa saat setelah suaminya masuk kamar. Barah menyimpan laptop di atas meja sofa, kemudian menghampiri istrinya yang sedang berdiri di dekat jendela, merangkul tubuhnya. Baru juga masuk kamar, udah diomelin, mengecup kepala istri. "Jangan terlalu manjain Kian mas, nanti dia makin aneh-aneh permintaannya," saut Anissa. "Kalau menurut aku sih nggak aneh, itu permintaan yang wajar kok. Namanya juga anak-anak, suka pengen ikut-ikutan temannya." Pria itu membela putrinya. "Belain aja terus," sebal Anissa. Barah tertawa kemudian melepaskan pelukan, memutar tubuh sang istri agar menghadapnya. "Aku mau keluar sebentar, ada urusan sedikit." "Kamu gak apa-apa kan di rumah sama anak-anak?" Anissa mengangguk. "Gak apa-apa mas, nanti kalau ada apa-apa segera kabari aku." "Iya mas." "Ya udah, aku siap-siap dulu." Barah meninggalkan istrinya di sana dan gegas bersiap-siap karena ia ada janji untuk bertemu seseorang sebentar lagi. Dengan langkah cepat seorang gadis cantik memasuki gedung tinggi yang merupakan sebuah apartemen mewah, masuk ke dalam lift untuk sampai di lantai yang dituju. "Sebenarnya aku masih bingung deh, kenapa dia tiba-tiba ngajak aku ketemu di sini. Apa mungkin biar nggak ketahuan sama istrinya? Tapi bodoh amat deh. Yang penting aku ketemu dia. Nggak sia-sia selama ini aku lakuin berbagai cara buat dapetin dia." Ia bicara sendiri sembari tersenyum senang. Beberapa saat kemudian, gadis itu tiba di lantai tujuan, keluar dan mencari unit apartemen tempat ia dan seseorang janji bertemu. Ini kayaknya, menekan bel dan menunggu. Senyumnya mengembang saat melihat siapa yang kini berdiri di depannya. Seorang pria tampan ada di sana dan membuka pintu untuknya. Ia sempat ragu dan berpikir bahwa pria yang mengajaknya bertemu di unit apartemen itu hanya main-main. "Hai Bara," sapanya sambil tersenyum manis. Tentu saja ia senang karena pria yang selama ini ia incar ternyata mengajaknya bertemu di sebuah unit apartemen pula. "Masuk Intan." Bara memerintahkan gadis itu untuk masuk, melihat ke kiri dan ke kanan koridor untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang mengikuti Intan ke sana. Tanpa ragu Intan melangkahkan kaki melewati pintu di mana Bara sedang berdiri menunggu. Senang bukan kepalang. "Kalau gini caranya aku pasrah aja, mau diapain juga," batinnya.
Namun alangkah terkejutnya gadis itu ketika masuk dan mendapati ada orang lain di ruangan tersebut. Ini cowok siapa ya? Kok ada di sini juga? Intan kembali bertanya-tanya dalam hati. Duduk, titah Bara sambil mengunci pintu dan dituruti oleh Intan. Meski saat ini banyak tanya yang mengisi kepala, Intan duduk di kursi berhadapan dengan seorang pria yang tidak ia kenali. Tiba-tiba saja dari dalam rumah muncul dua orang pria berbadan tinggi besar dan duduk di sisi kiri dan kanannya. Ini ada apa ya? Intan bertanya pada Bara yang duduk di hadapan. Tidak langsung menjawab, Bara mengutak-atik layar laptop lalu memutar benda itu hingga menghadap ke arah Intan. 2 kali aku dan keluargaku mengalami kecelakaan di depan sekolah, dan di 2 kali kejadian itu aku melihat mobil kamu ada di sekitar sekolah. Apa yang kamu inginkan? Bara menjelaskan menatap tajam pada gadis itu. Maksud kamu apa? Apa kecelakaan itu rencana kamu? Enggak, jangan nuduh tanpa bukti kamu. Meski sempat sedikit gugup, Intan berhasil menyangkal tuduhan. Lalu, kenapa kamu bisa ada di sana? Mungkin cuma kebetulan, sahut Intan. Kebetulan? Sampai berulang kali. Kamu jangan seenaknya nuduh aku ya. Aku nggak tahu apa-apa soal kecelakaan itu. Aku bisa laporin kamu kalau aku mau. Kesal Intan. Sama, kalau mau aku juga bisa laporin kamu. Selain ada rekaman CCTV mobil kamu ada di sana, kamu juga punya motif untuk melakukan itu. Balas Bara. Intan diam. Lagi pula rekaman kejadian beberapa hari terakhir itu gak bisa kamu sangkal. Jelas di situ terlihat pengemudi yang hampir menabrak istriku bicara dengan orang yang ada di mobil kamu. Imbu Bara. Intan masih diam. Kali ini sambil tatap layar laptop yang ada di depannya. Benar, dalam rekaman video itu jelas terlihat apa yang Bara katakan tadi. Karena kamu adalah anak teman orang tuaku, aku masih memikirkan perasaan mereka yang pasti kaget kalau sampai tahu apa yang kamu udah lakukan. Kali ini aku masih bisa mengampuni kamu, tapi ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu, Intan. Kalau terjadi lagi, gak akan ada ampun. Dengan bukti yang ada, aku akan seret kamu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Dengan tatapan semakin tajam dan nada dingin, penuh penekanan, Bara memberi peringatan pertama dan terakhir untuk Intan. Gadis itu tidak mampu berkata-kata, menelan salivah dengan susah payah. Ia tahu Bara tidak akan segan melakukan apa yang dikatakan. Jika itu sampai terjadi, maka dia akan kehilangan semuanya. Ingat Intan, aku enggak main-main dengan ancamanku. Kalau sampai kamu berulah lagi, terima akibatnya. Sekali lagi Bara memberi tekanan pada gadis itu. Intan mengangguk. Jika sudah begini, nyalinya menciut juga. Antar dia turun. Bara memerintahkan salah satu anak buah Arya. Baik Pak. Kedua pria berbadan tegap tadi mengangguk, beranjak bersama dengan Intan. Satu orang berjaga di depan pintu, sementara yang lain mengantar Intan. Bara menghela nafas panjang, seraya menyandarkan punggung pada sofa. Aku tahu Arya, dia keras kepala dan suka nekat. Tapi aku gak nyangka sih dia bakal berbuat sejauh itu. Arya menepuk pundak temannya. Semoga setelah ini semuanya baik-baik aja. Seharusnya sih ini cukup bikin dia jerah. Tapi apa? Bara menatap sang teman penuh tanya. Entahlah, aku cuma merasa ada yang salah aja dengan ekspresi gadis itu. Kayak kaget tapi bingung waktu lihat video CCTV yang berhasil aku tetas itu. Jawab Arya menjelaskan. Mungkin dia terkejut karena apa yang dia lakukan ternyata terekam kamera CCTV. Terkabara. Bisa jadi sih. Arya mengangguk setuju. Ya sudah, aku balik dulu. Bara bangkit berdiri kemudian beranjak dari sana.
Barenglah, aku juga mau balik, sambar Arya menyusul sang teman dengan segera. Kedua pria pengawal pun mengikuti langkah mereka yang meninggalkan unit apartemen tersebut. Mereka berpisah di depan lift. Bara turun, sementara Arya naik. Bara tersenyum saat baru saja tiba di depan rumah dan mendapat pesan dari sang istri yang bertanya kapan ia pulang. Seperti wanita itu tidak menyadari bahwa ia sudah berada di halaman depan. Gegas ia turun dari mobil, ingin segera bertemu dengan istri. Hubungan yang baru dimulai membuatnya rindu, padahal belum lama mereka berpisah. Dari mana? Bara terkejut ketika tiba di ruang tengah dan mendapati sang ibu sedang duduk di sofa. Ada urusan. Mama kapan kesini? Belum lama, jawab Rima. Kamu ini gimana sih? Istri lagi sakit tapi malah kamu tinggal sama anak-anak aja. Omel Rima. Aku tadi cuma ada urusan sedikit, Ma. Gak lama kok aku keluar, sahut Bara melihat jam yang menempel di pergelangan tangan. Gak sampai dua jam aku di luar. Tapi Mama tahu dari mana? Anak-anak yang bilang tadi waktu Mama telepon mereka, makanya Mama langsung ke sini, jawab Rima. Sekarang Icanya mana? Ada di kamar, dia lagi tidur, jawab Rima. Bara mengernyit. Sepertinya baru beberapa menit yang lalu sang istri mengiriminya pesan, tetapi sekarang sudah tidur. Apa mungkin karena kelelahan Anissa tidur secepat itu? Anak-anak, mereka lagi tidur siang. Oh ya udah, aku ke kamar dulu. Mama kalau mau istirahat di kamar anak-anak aja. Rima hanya bergumam. Barah meninggalkan ibunya di ruang tamu. Ketika ia membuka pintu, ternyata benar istrinya sedang berbaring di atas ranjang. Ia menghampiri dan mendaratkan kecupan di kening istri. Anissa mengerjap matanya, kemudian terbuka. Dilihatnya sang suami yang pergi ke kamar mandi. Ia pun memutuskan untuk bangkit dan duduk berselonjor kaki dengan punggung bersandar pada kepala ranjang. Loh, kamu udah bangun sayang? Barah menghampiri duduk berhadapan dengan istrinya. Aku kira kamu masih tidur. Tidak menanggapi, Anissa justru mendekatkan kepalanya ke arah suami, mengendus-ngendus pria itu. Kamu ngapain sih? Mas, habis dari mana? Tadi kan aku udah bilang sama kamu, aku ada urusan sedikit, habis ketemu Arya. Dia itu kayaknya kalau sehari gak ketemu sama aku, suka penasaran deh, canda Bara sambil terkekeh. Sama Arya, ketemu sama Arya atau ketemu sama perempuan? Kok baunya kayak bau perempuan? Masa sih? Bara mencium tubuhnya sendiri, tetapi tidak ada yang aneh. Enggak, ini bau parfum aku kok. Tapi baunya itu campur sama bau parfum wanita, Mas. Mas habis ketemu siapa selain Arya? Enggak ada. Orang cuma ngomongin kerjaan sama Arya. Sini deh, kalau nggak percaya kamu peluk aja. Cuma wangi parfum aku kok. Dasar modus.